Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Cynthia Rahmaya sebagai pengisi suara, Subhandio sebagai pembuat makalah, Vinkan Yuni Syafira sebagai pembuat PPT, M. Nurul Ihsan sebagai pengedit video. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang Teorema Pitagoras. Sebelum kita memasuki materi Teorema Pitagoras, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan Pitagoras itu. Nah, disinilah kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui salah satu teoremanya, yaitu dalil Pitagoras. Walaupun fakta di dalam dalil ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ialah yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Dalil Pitagoras mengungkapkan hubungan antara sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku. Banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan segitiga siku-siku dan sudut siku-siku, misalnya menentukan sisi miring dari sisi miring suatu kuda-kuda rumah, menentukan pojok-pojok suatu lapangan bola voli agar betul-betul siku-siku. Nah, dalam permasalahan-permasalahan tersebut, melalui penerapan dalil Pitagoras, permasalahan itu dapat diselesaikan. Nah, di sini mari kita lihat gambar 5.3. Di sini terdapat gambar segitiga siku-siku A, B, C dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat atau B sama dengan akar C kuadrat ditambah A kuadrat. Sekarang, bagaimana menentukan panjang sisi-sisi yang lain, seperti panjang sisi alas C atau tinggi A? Dengan menggunakan rumus umum Teorema Pitagoras, diperoleh perhitungan sebagai berikut. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat, maka C kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A kuadrat. C sama dengan akar B kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu, B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. A sama dengan akar B kuadrat dikurang C kuadrat. Dari uraian tersebut, penulisan Teorema Pitagoras pada setiap sisi segitiga siku-siku dapat dituliskan sebagai berikut. B sama dengan akar C kuadrat ditambah A kuadrat. C sama dengan akar B kuadrat dikurang A kuadrat. A sama dengan akar B kuadrat dikurang C kuadrat. Perhitungan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lainnya diketahui. Lalu, dalam segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di titik C berlaku rumus. Kita lihat gambar pertama, yang mana jika sisi A dan B diketahui, maka sisi C dapat dihitung dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang kedua, jika sisi B dan C diketahui, maka sisi A dapat dihitung dengan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan yang ketiga, jika sisi A dan C diketahui, maka sisi B dapat dihitung dengan rumus B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Di sini ada penerapan Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah-masalah yang dapat dipecahkan menggunakan Teorema Pitagoras. Untuk mempermudah perhitungan, alangkah baiknya jika permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar. Mari kita pahami dan pelajari contoh soal berikut. Di sini ada soal. Perhatikan gambar di samping. Sebuah tangga bersandar pada tembok dengan posisi seperti pada gambar. Jarak antara kaki tangga dengan tembok 2 meter dan jarak antara tanah dan ujung atas tangga 8 meter. Hitunglah panjang tangga. Mari kita jawab. Langkah pertama adalah menggambarkan apa yang diceritakan dalam soal. Gambar di samping menunjukkan sebuah segitiga siku-siku A, B, C
yang memiliki panjang AC, yaitu jarak tanah ke ujung atas tangga 8 meter. Panjang AB, jarak kaki tangga ke tembok 2 meter. Dan BC, dimisalkan tangga yang hendak dicari panjangnya. Lalu langkah kedua, yaitu gunakan teorema Pythagoras sehingga berlaku hubungan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 64. 4 ditambah 64 hasilnya 68 meter kuadrat. BC sama dengan akar 68 sama dengan akar 4 dikali 17. Lalu sama dengan akar 4 dikali akar 17. Jadi, terdapatlah panjang tangga adalah 2 akar 17. Nah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutupi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.